Kedua mempelai yang berbahagia, Roger dan Maris, bersama Bapak Mama saksi, orang tua, keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang sama saya kasih. Roger dan Maris, saya undang Anda berdua untuk berdiri sebentar, saling berhadapan. Roger, pandanglah pasanganmu Maris, dan Maris, pandanglah pasanganmu Roger. Tatap sebentar, balik menghadap ke saya. Roger, ketika Anda menatap pasanganmu Maris, apa yang Anda lihat, apa yang Anda temukan dalam diri pasangan Anda? Katakan. Roger hanya senyum-senyum saja, omong. Ya, mari omong sudah. Kuat ya? Calon istri saya. Hah? Calon istri saya yang saya sayangi. Yang engkau lihat adalah calon istrimu yang engkau sayangi. Hanya itu saja. Masih ada lain kan? Hanya itu saja. Baik, Maris. Ketika Anda memandang pasanganmu Roger, apa sesungguhnya yang Anda lihat? Apa sesungguhnya yang Anda temukan dalam diri pasangan? Laki-laki baik. Yang Anda temukan adalah seorang laki-laki baik. Yang engkau cintai atau tidak cintai? Karena ada yang dia baik tapi kita tidak cintai. Maka saya tanya ulang lagi. Baik. Menarik perkawinan Anda berdua hari ini yang sebentar lagi akan dikukuhkan. Izinkanlah saya bertanya sebentar kepada Roger. Roger, lihat sini Roger. Mengapa Anda sampai jatuh cinta kepada Maris? Saya jatuh cinta karena dengan karakter beliau sangat baik dan rendah hati. Anda jatuh cinta karena Maris memiliki karakter kepribadian yang baik dan rendah hati. Itulah yang membuat Anda jatuh cinta. Maris, bagaimana? Saya cinta karena dia baik dan penyayang. Maris jatuh cinta kepada Roger karena Roger itu baik dan penyayang. Benarkah? Roger, benarkah tidak? Jangan sampai tipu nih, istri tipu nih. Benarkah tidak? Benar. Baik, benar. Siapa yang mengungkapkan isi hatinya lebih dulu ketika Anda berdua jatuh cinta? Siapa? Saya Roger. Roger, aku berani sekali ya. Baik, di mana Roger mengungkapkan isi hati cinta Anda kepada Maris? Di mana? Di kantor PU. Wow. Jadi barang-barang alat-alat berat menjadi saksi cinta Anda berdua. Lalu ketika Roger mengungkapkan isi hati cintanya yang pertama kepada Maris, Maris langsung terima atau bagaimana? Reaksi sikap dari Maris ketika Roger mengungkapkan cintanya yang pertama. Langsung, hai Maris, langsung. Maris tidak tahan-tahan lagi, langsung terima. Baik, terima kasih. Silakan. Roger dan Maris, hari ini Anda berdua sangat berbahagia. Tetapi kebahagiaan Anda yang hari ini kita syukur dan kita rayakan tidak bertepi. Kehadiran kami sekalian pada perayaan syukur penuh bahagia ini memiliki satu harapan, yakni kebahagiaan sampai kekal, sebagaimana menjadi tujuan utama dari perkawinan ini sendiri. Sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan bersama berbicara kepada kita tentang
Seorang ahli Taurat datang bertanya, dan pertanyaan itu hanya mau mencobai Yesus. Guru, hukum mana yang paling besar? Hukum mana yang paling terutama dari Taurat sendiri? Dan Yesus tanpa berkeberatan dia mengatakan, ingat, hukum yang paling pertama dan terutama adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih Anda berdua kepada Allah harus juga dinyatakan, harus juga ditunjukkan kepada sesama Anda. Kasihilah sesama manusia seperti Anda mengasihi, mencintai diri Anda sendiri. Siapakah sesama yang paling dekat? Roger, siapakah sesamamu yang paling dekat? Untuk saat ini istrimu, lalu nanti untuk waktu yang lain siapa? Baik, untuk saat ini dan saat seterusnya itu juga tetap. Jangan cinta kita berpindah-pindah. Roger, ingat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dan sesama Anda yang paling dekat adalah pasanganmu sendiri yang sekarang duduk di sampingmu. Itulah sesamamu yang paling dekat. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, kasih kita kepada Tuhan tidaklah cukup kalau tidak kita nyatakan kasih kita itu kepada sesama. Dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama bukanlah sebuah ungkapan kata-kata kosong tanpa ada perwujudan atau pelaksanaan. Saya setiap hari hanya mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, tapi apa wujud nyata kasih saya kepada Tuhan itu sendiri? Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi tidak pernah berdoa, tidak pernah ikut misa, tidak pernah ikut kebaktian, tidak pernah ikut ibadah, tidak pernah ikut kegiatan rohani. Lalu saya dengan bangga dan berani menyatakan saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Ingat, demikian juga hal yang sama, mengasihi sesamamu yang adalah sesamamu yang paling dekat, pasanganmu sendiri. Karena itu hari ini di hadapan kami sekalian dan di hadapan Tuhan, Anda berdua tidak boleh menyatakan kasih yang tipu-tipu. Ingat, kalau Tuhan sendiri sudah kita tipu dengan mudah, maka bukan tidak mungkin sesamamu yang paling dekat yang adalah pasanganmu sendiri, begitu dengan mudah Anda akan menipu. Dan ingat, kasih kita kepada Tuhan sesungguhnya dan harus dinyatakan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Demikian juga kepada sesama, yakni pasanganmu sendiri. Cinta tidak setengah-setengah. Itu berarti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengharapkan bahwa cinta Anda berdua yang Anda nyatakan kepada Tuhan dan juga yang Anda nyatakan kepada pasangan Anda masing-masing dengan sepenuh hati, dengan tulus. Cinta Anda harus bisa menciptakan ketenangan dan kebahagiaan. Ingat, cinta Anda berdua harus membawa kebahagiaan. Agar kebahagiaan bisa itu terwujud, maka dengar baik-baik nasihat surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Dia katakan yang pertama, hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala dari istri. Saya tunduk, taat, mendengarkan dan melaksanakan. Tetapi ingat, Bapak sebagai kepala keluarga bukan berarti bahwa saya berlaku sesuka hati. Karena saya ini adalah kepala, maka saya berbuat sesuka hati. Tidak, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Anda sebagai kepala yang bisa memimpin, kepala yang bisa mempersatukan, kepala yang bisa menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Dan tidak hanya berhenti
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Anda mengasihi diri Anda sendiri. Ingat, kalau istri sudah tunduk taat dan mendengarkan, maka suami juga harus tunjukkan sikap kasihnya itu kepada istri. Roger dan Manis yang berbahagia. Kamu dua bahagia tidak hari ini? Bahagia kan? Orang tua bahagia atau tidak? Bapak bahagia atau tidak? Bahagia. Bagaimana Bapak bahagia? Bapak Mama Saksi bahagia atau tidak? Bahagia. Bagaimana kita sekalian umat bahagia atau tidak? Bahagia. Ingat, semua menyatakan bahagia. Dan satu harapan bahwa kebahagiaan yang menjadi tujuan utama dari perkawinan itu sendiri harus tetap hidup sepanjang masa. Apa gunanya kita hidup bersama tetapi tidak bahagia? Sebaiknya tidak perlu tinggal sama-sama, toh? Atau bagaimana? Ya, karena tujuan pertama itu mau bahagia kan? Bahagia yang membuat kita tetap bersatu. Dan bersatu bukan hanya pada saat perayaan ini saja. Bersatu sampai apa? Sampai mati, sampai mau memisahkan. Bukan sampai opa oma itu tidak bisa. Opa oma juga ada kemungkinan juga yang lain. Ya. Sampai mati. Jadi bukan sampai opa oma. Jadi ingat, sabda Tuhan hari ini berbicara. Bacaan pertama, bacaan Injil hari ini sama-sama berbicara tentang kasih. Dan kasih yang paling penting itu apa? Bukan sebatas pada kata-kata kosong, tetapi perwujudan dari tindakan kita yang nyata. Dan untuk bisa menjalani hukum kasih Tuhan tadi, itu tidak gampang. Tidak gampang, kita butuh perjuangan. Dan perjuangan itu kita harus beri perhatian sungguh-sungguh apa yang dinasihati oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pada hari ini. Hanya dengan demikian Anda berdua akan sungguh-sungguh menjalani hidup perkawinan Anda yang bahagia dan tetap langgeng sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucapkan profesian dan selamat memasuki hidup rumah tangga yang penuh bahagia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.